Sobat semua, kembali lagi di channel GPcom. Semoga hari ini saya bisa membagi atau share beberapa trik untuk bagaimana caranya integrasi ke marketplace Shopee ya. Seperti yang kita ketahui, Shopee akan menghentikan API ya, Open API yang versi 1.0 ya. Jadi di akhir Desember ini Shopee benar-benar akan memutuskan atau menghentikan integrasi API yang versi 1.0. Jadi kepada semua merchant, kepada semua developer yang mempunyai toko ataupun perusahaannya yang terintegrasi dengan Shopee mewajibkan harus upgrade ya, upgrade versinya ke versi 2.0. Nah, di sini ada beberapa catatan. Jadi fase 2 ini di akhir 31 Oktober untuk yang produk manajemen ya. Kemudian yang untuk fase 3 ini 26 Desember. Nah, ini ada beberapa cara atau petunjuk bagaimana mendapatkan token dari existing aplikasinya. Nah ini ada perbedaannya ya. Ini untuk yang produk manajemen. Di sini ya versi 2, di sini ya endpointnya ya, beberapa endpointnya kalian bisa buka linknya di documentation API dari Shopee-nya seperti ini ya guys. Jadi benar-benar yang punya, bagi kalian developer yang punya toko ataupun perusahaan yang terintegrasi dengan Shopee mewajibkan untuk mengupgrade codingannya ya atau API-nya ke versi 2.0. Oke, di sini saya sudah coba beberapa endpoint ya untuk testing menggunakan API Shopee yang versi 2.0. Ada sedikit perbedaan yang biasanya Shopee itu cara integrasinya yaitu menggunakan apa, saya dulu ya, versi yang poin pertama. Nah, ini yang poin pertama. Jadi dia authentication-nya hanya menggunakan SMG. Ini saya menggunakan PHP ya, PHP framework-nya Laravel Lumen. Nah, seperti ini simple, kemudian mendapatkan dari Shopee-nya responnya. Nah, responnya itu bisa kita call ke setiap endpoint-endpoint yang ada di Shopee. Seperti itu. Di sini saya menggunakan beberapa API endpoint yang dipakai untuk kebutuhan saya sih untuk merchant sebagai merchant ke Shopee yaitu auto detail, kemudian update produk, stok, and price, kemudian confirm order, kemudian request pick up kalau logistik, kemudian get tracking shipping label, eh, sama cek status atau shop info ya, store info seperti itu. Kalau saya cek perbedaan untuk security-nya kira-kira seperti ini. Ini yang poin pertama ya tadi ya. Shopee poin pertama. Kita close saja. Nah, di sini saya ada beberapa testing untuk yang kedua, versi 2 khususnya. Nah, untuk versi 2 itu ada partner key-nya. Partner key ini kita dapatkan di Shopee platformnya ya. ID seperti ini guys. Ini beberapa codingannya ya. Oke, kita coba testing untuk mendapatkan shop info. Saya di sini menggunakan Postman. Shop info yang versi testing.
Di sini kan responnya error token ya, berarti kita harus mengenerate tokennya itu untuk dipakai atau digunakan ke endpoint yang berikutnya ya guys. Kita pertama generate dulu. Seperti ini. Ini saya lakukan di lokal ya. Generate tokennya. Nah, kita mendapatkan link atau URL seperti ini ya. Kita copy aja. Di sini ada memasukkan informasi username dan password untuk tokennya ya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan harus di-approve ya dari tokonya ya, dari merchantnya. Ini saya coba masukkan stable. Nah, di sini kalian harus login ya. Login menggunakan akun tokonya. Ini saya menggunakan akun toko testing. Kalian bisa buat atau testing di open Shopee open platformnya ya untuk toko testingnya. Passwordnya. Oke, ini untuk yang order test. Nanti untuk produk ID atau produk manajemen beda lagi ya. Nah, ini fungsinya untuk mendapatkan kode ya, respon kode dari Shopee-nya yang nanti kode ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan token, out token. Jadi kita ambil URL-nya untuk mendapatkan respon code, kemudian respon code-nya itu kita gunakan untuk hit ke tokennya ya, untuk mendapatkan respon request token dan akses token. Nah, akses token dan request token itu nanti bisa kita gunakan untuk hit-hit semua API-API yang kita mau panggil di Shopee ya. Seperti itu. Oke, ini kita coba masukkan kodenya. Ini kita close aja. Ini kita generate authorized token. Kemudian kita masukkan ini yang kode. Di sini saya masukkan kodenya. Send. Nah, kita mendapatkan respon atau sukses ya dari Shopee. Nah, request token dan akses token. Untuk request token ini bisa kita gunakan jika akses token yang ini sudah valid atau sudah expired ya. Karena di sini setahu saya 4 jam atau 3 jam gitu. Nanti dia akan expired. Nah, itu bila expired kita bisa menggunakan request token untuk generate ulang akses token dan request token kembali. Ini juga saya kalau ada baiknya sih hasil dari request code ini bisa kita simpan ya, kita simpan ke database kita. Nanti bisa suatu saat jika mau expired bisa kita panggil dari database dan kita akan mendapatkan atau update kembali request token atau access token. Biasa saya lakukan per jam ya, supaya request token dan access token itu selalu terupdate dan tidak expired. Kalian bisa simpan seperti ini ya. Ini contoh aja ya. Kalian bisa simpan seperti ini. Pastikan sesuai data PID dan store ID ya. Oke, lalu ini sebenarnya kita simpan dulu ya. Access token. Oke, sudah ya. Kita save. Nah, untuk misalnya kita mau memanggil atau hit API Shopee seperti ini. Shop info.
jangan lupa parameternya kita masukkan shop ID-nya. Shop ID-nya bisa bisa kalian convert ya ke shop ID yang ada di sistem kalian, sistem teman-teman. Jadi di convert misalnya teman-teman punya shop ID-nya 0248. Nanti ketika mau manggil atau hit ke parameter Shopee untuk shop info ini, kalian bisa convert ya. Kodenya bisa share saya. Shop info. Shop info. Shopee. Nah, ya itu controller shop info. Nah, ini ya, kira-kira seperti ini. Ini untuk URL untuk staging ya, staging atau testing. Key-nya didapat ketika kalian buat tes account di Shopee ya. Nah ini untuk endpoint-nya. Endpoint-nya bisa kita search di dokumentasi. Nah ini versi 2. Nah ini untuk yang versi 2 ya. Versi 2 untuk mendapatkan API shop info atau informasi toko kalian, sobat ya. Nah, di sini ada URL-nya untuk yang production. Di sini yang untuk cache yang ini bisa kalian coba. Kemudian untuk partner ID-nya yang tadi bisa kalian dapat di Shopee Open Platform. Akses token. Nah, ini akses token ini yang tadi kita generate ya. Tadi kita generate seperti ini. Nah, ini ya. Nanti ini kita copy atau kita ambil value-nya akses token ini ke semua API atau endpoint yang akan kita gunakan. Nah, untuk shop ID kita buat dari parameter shop ID kita ya. Kita close karena kita sudah dapat. Nah, ini shop ID atau store ID ya. Nah, untuk parameter sign ini kita generate berdasarkan partner ID, IPR, timestamp, access token, shop ID, dan partner key. Nah, ini dalam bentuk HLAC ya, SA256. Kita hash algoritmanya. Nah, kalau kebetulan saya menggunakan PHP ya, PHP Laravel, kira-kira seperti ini. Access token ini kita dapat dari database yang tadi sudah kita simpan seperti ini. Access token ini ya. Kemudian kita generate access tokennya menjadi token base string. Saya buat variabel token base string. Partner ID dari yang apa Shopee Open Platformnya. Nah ini adalah URL ya, URL endpointnya, timestamp, access token dan shop info seperti yang di dokumentasi ini. Nah, ini ya di generate ke dalam HMAC SA256 menjadi folder sign in seperti ini SA256. Nah, untuk setelah hasil generate-nya itu kita tempatkan di URL get. Kebetulan ini menggunakan metode get ya seperti ini. Nah ini ditempatkan di URL metode di request parameter get ya seperti itu. Masukkan di sini timestamp-nya. Nah ini kita panggil URL-nya. Ini saya buat helper ya. Untuk resultnya coba kita lihat seperti apa. Nah ini dia hasilnya guys. Hasilnya dari shop name atau API shop info. Ini saya menggunakan shop info testing ya. Ini. Jadi shop name ini nama toko kalian yang ada di Shopee. Kemudian satu server, ID, nah ini
ada expiry time-nya seperti ini. Simpel ya. Nah, jadi refresh token ataupun akses token ini kalau bisa atau saran saya sih kita generate aja per jam. Karena yang Shopee versi 2 ini dia ada expirednya dibandingkan yang Shopee versi pertama. Shopee versi pertama tidak ada seperti ini untuk generate tokennya atau mendapatkan akses tokennya. Jadi itu bisa kita simpan juga ke database, kemudian kita panggil dan kita hit. Jika mau mendapatkan expired kita bisa generate ulang. Ini yang tes shop info. Sekarang kita coba item detail. Nah, ini item detail itu parameternya sudah kita coba cek dulu ya rootnya. Shopee item detail, detail. Ini saya buat function lagi di item controller item get detail seperti ini. Jauh beda ya dengan shop info. Kita ada oke, ini bisa kita buat function atau helper terpisah sih supaya kita tidak mengulang-ulang kode-kode yang harusnya sama karena saya buat testing jadi saya buat ulang seperti ini. Token exist saya ambil dari database ya, token exist jika dapat atau tidak kosong saya dapatkan request token. Request token di sini saya generate ulang kembali tokennya dan mendapatkan akses token ya seperti ini. Akses token ini biasa kita sign in di MAC SA256 dan kita panggil kembali seperti ini ya guys. Nah ini kalian bisa menggunakan parameter ini juga misalnya tidak ada error kalian bisa generate lagi tokennya dan bisa kalian update lagi ke database ya. Nanti akses token dan request token itu akan selalu up to date dan tidak expired ya. Seperti itu. Kemudian yang untuk endpoint atau apa API yang item ya, get item base info kita coba cek di Shopee documentation. Kita cari sini. Iya ya, kita push aja. Nah, metodenya menggunakan get, kemudian request parameternya nggak jauh beda atau sama ya dengan sebelumnya. Sign in. Nah, ini kita yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada tambahan request parameter yaitu item ID list. Jadi setiap produk yang kita upload ke Shopee Seller Center pasti mendapatkan item ID ya atau produk ID. Produk ID-nya ini bisa kita panggil parameternya secara multiple ya atau array multiple. Bisa kita tambahkan koma, 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 koma. Kemudian di sini, nah ini rupanya ya wajib ya harus ada. Nah ini text infonya ini false, false. Nah, ini saya menggunakan satu parameter ini aja. Ini karena tidak wajib jadi saya tidak perlu panggil. Ini bisa maksimal 50 ya. 50 SKU atau produk ID yang bisa kita panggil API get item base info ini. Di sini saya contohkan satu ya. Ini saya punya item produk ID atau SKU ya seperti ini. Saya kemudian ada shop info atau shop ID-nya. Kita coba panggil. Nah, dapat ya. Ini dia hasil atau responnya. Seperti ini guys. Nama produk, itemnya. Nah, ini multiple ya atau array ya. Responnya karena saya di sini panggil satu, jadi dia responnya hanya dapatkan satu ya. Kalau dia ada koma, misalnya pakai multiple seperti ini.
Saya nggak punya produk ID ini, coba kita panggil. Tidak ada ya, error. Tidak ditemukan. Aku mendapatkan item ID-nya, tidak ada bukti, ada baru nama produknya, scan. Ini ada info harganya ya, gigaprice, current price. Nah, ini ada stoknya juga. Stok kita bisa melihat informasi harga, informasi stok, image, banyak sih velvet yang ada ditampilkan di Shopee apa API item info ini ya. Oke, itu yang bisa saya simpulkan untuk yang produk manajemen ya. Produk manajemen untuk item, shop info. Nah, sekarang kita coba untuk eh, order detail ya. Cek order detail. Di sini saya ada buat infonya juga. Ini untuk tes order detail. Kita cek dulu ya. Detail. Nah, ini dia infonya. Cek order detail. Oh, sorry, ini yang versi pertama. Kita close aja. Ini yang versi kedua ya. Nah, ini dia infonya ya, get tracking number. Di sini Shopee ada dua ya, order detail tracking, by tracking, dan order detail tidak ada trackingnya seperti ini. Nanti kita cek perbedaannya ya. Nah, ini API endpoint untuk mendapatkan informasi order ya. Di sini metodenya menggunakan get. Di sini ada parameter URL-nya, common parameter sama, hampir sama di semua API, access token, supaya dan sign in. Di sini ada tambahan SN list ya. Jadi di sini bisa multiple order ID. Di sini kita bisa sampai limitnya 50 ya. Nah, kemudian di bawahnya ini untuk yang versi 2.0 ini adalah yang terbaru. Ada parameter respon optional field. Jadi ketika kita tidak menggunakan request parameter ini, berarti dia hanya menampilkan apa ya, field-fieldnya nggak semua, nggak keseluruhan order detailnya, informasi order detailnya ya. Hanya beberapa aja. Nah, untuk misalnya kita perlu untuk nama customer ataupun alamat seperti itu, kita perlu menambahkan. Jadi misalnya bayar user ID, bayar username, estimasi CCTV, kita perlu harus tambahkan di apa, request parameter respon optional field. Ini multiple ya. Nah, ini untuk responnya, contoh responnya. Kalian bisa baca-baca di dokumentasinya ya. Nah, seperti ini. Beda dengan yang Shopee API versi 1. Ya, ketika kita hit order detail, dia akan menampilkan defaultnya informasi order detailnya ya, secara keseluruhan. Nah, kalau yang Shopee Open API versi 2 ini kita harus menambahkan ya opsional opsional atau filter aja yang kita perlukan.
bisa cek codingannya. Nah ini saya menampilkan buyer username, cancel reason, tulis paket list, shipping address. Ini ya untuk parameternya. Kalau untuk order SN ataupun order SMS ini wajib ya require. Cuman untuk yang optional ini S1 optional bid ini tidak wajib ya. Contoh yang full dulu ya, yang menggunakan option build-nya. Kita coba tes. Nah, ini saya punya order SN seperti ini. Jangan lupa shop ID-nya diikut juga. Kita coba. Nah, ini dia responnya ya. Di sini error karena saya responnya SN list. Nah, di sini karena multiple ya, jadi dia pakai array responnya. Nah ini item listnya. Tadi saya menampilkan atau menambahkan item list ya. Nah ini dia, makanya dia ditampilkan di sini. Kemudian ada lagi cancel reset, berikan username. Nah ini dia, username, list, saya tampilkan shipping address. Jadi tergantung kebutuhan dari teman-teman semua nih, mau pakai yang keseluruhan field-fieldnya atau enggak. Sekarang kita coba hilangkan ya option field-nya ya. Kita coba hilangkan atau enggak usah deh. Kita hilangkan di sini aja. Ini defaultnya ya, defaultnya dari si Shopee-nya. Nah, secara default dia seperti ini ya, hanya beberapa field aja, tidak keseluruhan. Mungkin ini tujuannya supaya apa ya, pas respon sih kalau menurut saya, supaya tidak kelamaan juga untuk respon ke merchant-merchant di Shopee-nya. Simple sih, ada beberapa field aja. Jadi kita bisa menampilkan responnya berdasarkan kebutuhan. Kita balikin lagi ya. Kalau teman-teman masih ada yang bingung bisa coba isi ya, isi komentar pertanyaan di kolom komen situ. Jangan lupa isi komentarnya guys. Kalau masih ada yang bingung nanti insya Allah saya coba bantu jawab sebisanya. Ini untuk order retail ini saya gunakan untuk save ya, save informasi order dari customer ke merchant ya. Jadi saya perlu ini, saya wajib menggunakan API ini. Nanti yang akan saya simpan ke database seperti informasi customer, informasi item, kemudian informasi logistiknya ya, dia menggunakan pengiriman apa, status seperti ini. Nah sama bayar username ini. Nanti saya bisa kita simpan ke database dan akan kita tampilkan di sistem kalian semua teman-teman kalian. Nah sekarang kita coba untuk tadi ada dua ya, order detail sama order tracking. Order tracking ini sepertinya ada perbedaan di responnya, tapi maksudnya sih sama ya. Nah ini di dokumentasi nggak ada contohnya respon example-nya. Kita coba panggil yang tracking ya. Order detail tracking. Ini guys.
Oke, sudah. Kita coba tambahkan tracking. Respon kosong. Apa ini errornya? Kita coba cari dulu ya. Sys. Kemudian salah ini kita coba cari dulu. Nah, ini. Video logistik get tracking number. Request parameternya juga nggak jauh beda ya, sama SN. Kita coba tampilkan aja URL-nya. Misalnya kita coba ganti ya. Kayaknya. Dapat ya responnya. Ini karena status ordernya masih pending ya, atau belum di request pick up, makanya dia tidak mendapatkan nomor resi atau tracking nomornya. Jadi di sini kosong, tapi secara respon ini sudah benar. Nah, ini bisa kalian panggil atau bisa kalian gunakan API get tracking number ini ketika order ID atau order transaction kalian teman-teman ini sudah di confirm atau sudah di request pick up ya ke logistik. Nanti kalian bisa panggil endpoint ini untuk mendapatkan up to date ya nomor resinya, dan bisa kalian simpan ke database teman-teman semua. Kemudian untuk yang request pick up di sini saya coba tidak tampilkan karena ini perlu dilakukan secara sistem ya, tidak bisa dari postman. Ini saya coba kasih contoh aja ya, contoh codingan untuk request pick up. Nah, ini seperti ini guys. Ini saya buat looping ya, karena kenapa saya buat looping, karena kadang untuk marketplace Shopee ini agak susah mendapatkan atau confirm pick up-nya ya. Kadang dia suka error ataupun tidak mendapatkan respon secara maksimal. Jadi saya coba panggil lagi berdasarkan loopingan sampai 5 kali. Jadi ketika gagal respon, saya coba looping lagi atau call lagi apa konten pick up ini sampai benar-benar mendapatkan respon konten pick up. Nah, ini sebelum konten pick up agak berbeda ya dengan versi pertama. Ini konten pick up versi kedua adalah V2 logistik get shipping parameter. Kita harus mendapatkan shipping parameter dulu. Kemudian respon dari shipping parameter itu kita bisa ambil untuk mendapatkan time slot nih. Jadi time slotnya itu ada banget. Misalnya kita mau di hari besok next day, atau misalnya ada order pagi ini kita request di sore hari di jam mungkin di jam 14 atau sampai sore atau sampai malam ya,
tergantung dari kebutuhan teman-teman. Di sini bisa kita ambil address ID-nya. Address ID ini adalah alamat toko ya, alamat toko kalian. Nah, ini ada waktunya, waktu time slotnya bisa kita pilih. Karena dari kebutuhan merchant adalah 1 hari ya, ataupun maksimal 2 hari ketika ada order masuk. Jadi saya buat variabel seperti ini untuk next day plus 1 hari. Tapi sebelumnya saya grup dulu nih hasil dari respon yang ada di time slot ini nih ya. Responnya saya grup. Nah, setelah saya grup nanti akan mendapatkan time ID-nya nih. Time ID-nya mungkin dari jam 14 sampai jam 18 ya. Nanti akan berganti time ID-nya berapa. Nah, nanti akan kita panggil ke endpoint ship order. Nah, di dalam endpoint ship order sama kita assign in lagi. Nah, kita masukin nih ID dan address ID. Sini address ID tokonya dan waktu pickupnya kapan nih? Misalnya besok jam sekian sampai jam sekian ataupun hari ini atau sore ini jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini parameternya order ID-nya ya, order SN-nya, kemudian sama pickupnya. Dan kita ingin ke ship order. Kemudian kita bisa cek resultnya apakah berhasil. Jika berhasil kita simpan ke database. Jika tidak akan kita looping kembali sampai dengan 5 kali ya. Saya di sini saya sampai dengan 5 kali. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya tergantung kebutuhan juga, tergantung kebutuhan dari teman juga. Sekali aja, lebih sekali ataupun beberapa kali nggak masalah. Oke. Kemudian kita ke API ini, get tracking PESI ya atau shipping label ya. Ini juga kita juga tidak bisa tampilkan ya. Untuk yang ini kita cek dulu ya. Nah, karena saya di akun testing ya dan di order saya juga tidak bisa melakukan atau update status produknya ordernya menjadi shipping. Jadi di poin-poin available ini saya tidak bisa menemukan ke teman-teman semua. Paling saya bisa mengasih info jika untuk print available ini agak berbeda ya. Ini agak berbeda dengan yang versi pertama ya, yang Shopee versi pertama. Kalau yang Shopee versi pertama tuh dia responnya kalau tidak salah HTML ya, HTML. Kemudian dari HTML itu bisa kita panggil di browser. Nah ini untuk codingannya ya. Seperti biasa masuk ke panel ID, panel page. Nah, di sini ada parameter shipping document type. Seperti yang kemarin dulu. Ini ada nomor SN-nya ya. Jadi yang untuk versi Shopee versi 2 ini dia responnya adalah bentuk file PDF. Jadi harus kita download dulu ke server kita, ke project sistem kita, kemudian kita tampilkan atau kita show ke klien atau user mungkin dalam output browser ataupun apa nanti bisa kita panggil ke dokumen PDF tersebut ya.
dengan yang versi pertama kita tidak perlu download PDF-nya, nanti langsung otomatis tampil di browser untuk shipping labelnya. Seperti itu guys. Nah ini saya coba contoh dulu ya ini ya. Storage. Nah ini contoh ya, contoh beberapa resi yang sudah kita download dari DI ya. Jadi kita download filenya ke dalam PDF ya, bentuk ini. Kita simpan lalu di dalam proyekan kita keluarkan ke user atau ke browser ya. Gitu guys. List API ya yang saya gunakan di integrasi antara sistem kita dengan Shopee ya. Nah, gimana untuk yang auto stock? Auto stock ini saya coba kasih sampel kandungannya ya, auto stock. Auto stock. Karena details ini saya menggunakan cron job ya per jam, jadi nanti kita buat cron job per jam untuk melakukan auto stock ke marketplace ya, auto stock. Jadi contoh ini per jam dan per toko. Nah, seperti ini guys. Ini ya stok, kita bisa cek poinnya ya. Untuk parameter komanya sama seperti biasa. Nah ini untuk request parameternya ya, item ID atau produk ID dari si Shopee-nya. Nah ini ada stock list nih. Stock listnya ini model ID false, not required. Nah ini seller stock. Nah, jika toko kalian sudah multi location ya atau multiple warehouse, kalian bisa input location ID dari masing-masing warehouse ya. Tapi jika toko kalian masih belum support mengaktifkan multiple warehouse atau fitur gudang saya, ini tidak perlu ditampilkan atau false ya. Nah kemudian ini stoknya nih, nilai stoknya integer. Nah contoh seperti ini ya request parameternya.
Ini jadi pertama saya panggil semua produk ID atau semua SKU-nya ya yang ada di database kita. Kemudian di sini saya tampung ke array ya, ke array row ini, variable row ini, item ID dan stock listnya. Ya, oke. Kemudian saya looping kembali di API-nya sebanyak jumlah SKU yang kita panggil atau yang kita punya di database. Misalnya ada 10 atau 10 produk ID, berarti kita looping sebanyak 10 tersebut. Dan kita tampilkan per SKU ya. Di sini untuk full URL, row-nya itu adalah item ID dan stock list sesuai dengan dokumentasi dan parameternya. Item ID dan stock list ini di set ke array ya. Array, kemudian di sini seller stock dan stok. Stok ini nilainya quantity yang ada di database kita. Respon selesai. Nanti kalau berhasil akan ada notif sukses ataupun errornya nol. Seperti itu. Ini yang untuk ada stok ya. Nah, di sini juga ada price sama ya. Cuma beda di value-nya aja. Sini original price dan stok nilai quantity-nya ya. Nah, ini contoh parameternya. Contoh responnya ya. Oke, mungkin itu dari yang API yang saya gunakan atau saya pakai di tempat saya, di konten saya. Kemudian dari teman-teman bisa kalian sesuaikan, bisa kalian baca-baca dokumentasi yang ada dari yang sudah di provide dari Shopee-nya ya, dari open platform-nya. Pastikan sebelum Desember atau pada tahun 2023 kalian sudah mengupload ya ke versi 2.0. Karena jika tidak kalian upload, nanti yang API yang kalian punya, yang kalian sudah running di versi 1.0 tidak bisa dipanggil lagi atau pasti akan mendapatkan error respon seperti yang sudah dijelaskan di dokumentasinya ya. Jika kalian ada yang ingin tanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada perlu diskusi ya, nanti bisa isi kolom komentar di bawah, bisa kontak saya juga. Next video saya coba akan infokan beberapa endpoint lagi, API lagi untuk yang lain ya. Sorry, untuk yang marketplace lain. Karena saya juga selain Shopee ada kayak Tokopedia, Blibli, Bukalapak, kemudian juga ada partner lain selain marketplace juga. Nanti bisa kalian bisa saya coba infokan
menambahkan atau share mengenai bagaimana cara integrasi ke marketplace Tokopedia, Mubli, dan Bukalapak ya. Oke, saya akhiri sekian. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. Klik tombol subscribe gratis. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Jika ada kalian punya pertanyaan, silahkan isi komentar di bawah. Kita bisa open share diskusi bareng mengenai bagaimana cara integrasi API dengan beberapa marketplace ya yang ada di Indonesia ini. Oke, thank you sudah nonton. Sampai jumpa di next video ya.